Ada orang yang hidupnya seperti terjebak di lingkaran hutang. Ke sana kena hutang, ke sini dapat hutang. Ke sana kemari hidupnya hanya berputar-putar saja dengan hutang, dan hutang. Ini juga mungkin ada di sebagian diri Anda yang mendengarkan Cahaya Kehidupan, merasa hidupnya berputar-putar dalam lingkaran hutang. Bagaimana cara keluarnya? Kita simak ya di audio video kali ini. Assalamualaikum sahabat Cahaya Kehidupan semuanya. Saya doakan Anda hidupnya semakin hari semakin penuh dengan kebaikan, semakin hari semakin penuh dengan kemudahan, dan tentunya hutangnya cepat lunas. Kali ini saya ingin membahas tentang hutang lagi. Karena banyak orang yang DM saya gitu ya di IG, kemudian juga ke WhatsApp saya juga yang setia baca majalah sugesti, banyak bertanya tentang lingkaran hutang. Seolah-olah hutangnya itu tidak pernah lunas. Satu hutang berlanjut ke hutang lainnya, bersambung ke hutang berikutnya dari berbagai sumber. Harusnya yang ditarik itu adalah uang, bukan hutang. Harusnya yang hadir itu adalah rezeki dari pintu manapun, bukan malah tawaran hutang dari pintu manapun. Coba deh Anda pikirkan, Anda renungkan, yang masuk ke WA Anda tawaran hutang, yang muncul di iklan Anda juga tawaran hutang. Baik itu hutang dari pinjaman online ataupun dari hutang teman-teman Anda ataupun dari bank dan sebagainya. Kenapa ini terjadi? Hutang datang lagi. Selesai satu, hutangnya masih numpuk lagi gitu ya. Seakan-akan tidak bisa untuk menabung. Yang ada adalah harus membayar hutang. Ini bukan sesuatu yang kebetulan, juga bukan sebuah bentuk ujian, dan juga bukan sebuah bentuk hukuman. Anda harus terima ini. Jadi jangan menganggap bahwa hutang itu bentuk ujian dari Tuhan atau bentuk hukuman. Salah besar ketika Anda beranggapan hutang itu bentuk hukuman, apalagi ujian. Karena apapun yang hadir di hidup Anda, apapun yang Anda alami, yang Anda temui, yang Anda rasakan sekarang, itu sepenuhnya sesuai dengan apa yang ada di kepala Anda. Sepenuhnya sudah tepat dengan program di pikiran Anda. Ketika orang itu punya pikiran tentang hutang, dan hutang, ya hutang yang mendekat ke dirinya. Sebaliknya kalau dia punya pikiran uang, dan uang, ya uang yang datang di pikirannya. Tapi sebagian besar orang sibuk berpikiran hutang. Bahkan lucunya sibuk mengeluh tentang hutangnya. Bahkan benci sama hutangnya. Ketika Anda punya pandangan negatif tentang hutang dan Anda merasa berat, ini malah menarik kembali hutang ke hidup Anda. Yang datang bukan solusi, yang datang justru hutang lagi. Saya ingat dulu ketika saya juga punya hutang cukup besar gitu ya, ketika masih kuliah dan saya tidak ada penghasilan. Waktu saya bingung, saya pergi ke orang-orang yang nyebut dirinya pintar, ke teman-teman yang nyebut dirinya bisa ngasih jimat dan sebagainya. Tapi ternyata saya salah di situ. Saya menyadari bahwa semuanya itu hasil programming di pikiran saya. Ketika saya mengubah berpikir yang enak, yang menyenangkan, maka solusi datang. Dan akhirnya hutang itu saya bisa bayarkan. Ketika yang datang solusi, karena saya mulai menggeser pikiran saya dari berpikir masalah menjadi solusi. Dari saya sibuk mikirin hutangnya, meratapi hutang yang berat, meratapi susahnya hidup, saya mulai menggeser untuk berpikir solusi, berpikir untuk menarik banyak peluang lainnya. Kadang ada orang sibuk mikirin pengeluaran, padahal harusnya yang dipikirkan adalah bagaimana pemasukan.
Yang keluar sudah keluar kan, ngapain dipikir lagi? Ini juga hal yang lucu menurut saya. Sesuatu yang sudah keluar, ya sudah waktunya keluar gitu kan. Jangan terus diratapi. Harusnya Anda mulai cepat men-switch pikiran Anda bahwa saya harus buka penghasilan lagi, saya harus menarik uang lagi, saya harus berpikir bagaimana income saya lebih besar. Itu harusnya yang Anda pikirkan, bukan meratapi nasib. Ketika orang itu sibuk dalam lingkaran hutang atau lingkaran setan disebutnya, ya karena orang itu sibuknya meratapi hutangnya, mengeluh tentang hutangnya, sibuk untuk curhat ke orang lain tentang hutangnya. Padahal itu nggak ada gunanya. Percuma ada cerita sama orang lain, saya punya hutang berat dan sebagainya, nggak ada gunanya itu. Justru itu menarik hutang lagi yang lebih besar ke hidup Anda. Makanya banyak kasus orang pinjol itu lalu bunuh diri karena sudah merasa tidak kuat, merasa depresi. Ini pasti orangnya belum belajar AMC gitu ya, sehingga belum menemukan solusi bahwa hutang itu bisa selesai dengan berpikir yang benar. Saya menunjukkan sebuah testimoni ketika bapak ini 3 minggu belajar AMC, dia menerapkan dengan benar, maka hutangnya besar 400 juta bisa lunas. Bukan kebetulan, juga bukan hal yang aneh sebetulnya. Kenapa? Dengan rumus AMC, membenahi program di pikirannya, berpikir yang benar, yang awalnya berpikir negatif tentang hidup, berpikir masalah, menggeser pikirannya menjadi berpikir solusi, berpikir uang, menjadi suka sama uang, dan uang datang. Celakanya banyak orang sibuk meratapi hutang dan tidak suka sama uang. Ini dua sumber kenapa sebagian besar orang gitu ya, hidupnya terlilit hutang. Satu, sibuk meratapi hutang. Yang kedua, tidak suka sama uang. Padahal uang itu baik, uang itu menyenangkan, uang itu membuat bahagia. Uang itu bisa membuat Anda tersenyum. Sama-sama sedih, yang satu sedihnya di pinggir jalan, satu sedihnya di Pajero, tentu lebih enak sedih di Pajero. Yang satu patah hatinya di becak gitu ya, yang satu patah hatinya di Hotel Bintang 5. Pilih mana? Tentu pilih yang patah hati di Hotel Bintang 5. Ini membuktikan bahwa uang itu menaikkan level kebahagiaan Anda. Uang itu membuat Anda cepat move on gitu ya. Sehingga mulai sekarang jangan ratapi hutang Anda, jangan sedih dengan hutang Anda. Kenapa? Karena hidup masih bisa berjalan. Matahari masih bersinar. Dan tentunya malam masih penuh dengan bintang. Peluang masih ada, kesempatan masih ada. Anda belajar AMC dan Anda terapkan. Ini adalah solusi yang Tuhan hadirkan ke hidup Anda, juga bukan kebetulan. Ketika Anda melihat, menonton, mendengarkan Cahaya Kehidupan, itu bukan kebetulan. Itu adalah tarikan dari pikiran Anda sebetulnya. Dan itulah jawaban dari doa-doa Anda. Sehingga harusnya Anda resapi dan tentunya Anda renungkan. Hidup hanya sekali, harus diisi dengan hal yang menyenangkan. Sadari ini dan resapi ya. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.